Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو وإليه المصير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يرضي ربنا جل وعلا. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا الكتاب والسنة وعلى من سلك طريقه وعلى من سار على نهجه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, hadani Allah wa yakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu pasti memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sesuatu seperti syariatnya, puasa ini juga memiliki tujuan. Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam juga memiliki tujuan sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka demikian juga Allah menurunkan syariat puasa kepada kita semuanya juga memiliki tujuan, yaitu agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kemudian juga Allah menciptakan kita manusia sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, yaitu untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya memahami ayat ini bahwa tujuan pencipta manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah ibadatuhu wa la nusyriku bihi syai'an, yaitu beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Itulah kewajiban kita, hak Allah atas kita sebagai seorang hamba. Artinya, kalau kita ingin mengukuhkan hakikat diri kita sebagai manusia, maka sesungguhnya kita harus beribadah kepadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Karena memang kenyataannya ada syaitan dari golongan jin dan manusia. Maka kalau kita ingin tidak disebut sebagai bagian dari itu dan mengokohkan jati diri kita sebagai manusia, maka sesungguhnya kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepadanya. Dan kenyataannya pula bahwa ada orang yang beribadah tetapi juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang munafik yang idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka beribadah, orang-orang munafik melaksanakan dengan keadaan malas-malasan, hanya ingin dilihat oleh orang lain, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka beribadah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah kecuali sedikit saja. Hadirin jamaah a'azzani Allah wa yakum ajma'in. Maka demikian juga kita
di bulan Ramadan ini kita patut merefleksikan kembali, berkontemplasi. Dulu sebelum masuk bulan Ramadan kita sering berdoa. Di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan Allah sudah sampaikan usia kita di bulan Ramadan ini, dan kita sudah mencapai di penghujung bulan Ramadan ini. Maka kita patut berevaluasi, mengevaluasi diri kita. Hari-hari yang telah lewat, sudahkah kita memaksimalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah, sekhususnya dalam syarat puasa ini. Yang Allah inginkan dari diri kita adalah agar la'allakum tattaqun. Kalau kemudian misalnya dalam ibadah yang sudah lewat belum maksimal, mari, masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk terus memperbaiki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis mengatakan, Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung penghujungnya. Ibarat kalau seorang ulama mengumpamakan seorang pelaku pacuan kuda, ketika hendak mencapai garis finish, dia kerahkan seluruh kekuatannya agar dia meraih menjadi seorang pemenang. Maka tentunya kita juga di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini, marilah kita, ibarat kita sedang membangun sebuah bangunan. Ini adalah tinggal finishingnya. Sebuah bangunan sebagus apapun, seluas apapun, ketika finishingnya tidak baik, maka tidak dianggap sebagai bangunan yang baik, dianggap bangunan yang asal-asalan. Maka harapannya tentunya mudah-mudahan kita di penghujung bulan Ramadan ini terus merefleksikan kembali untuk terus memperbaiki. Malamnya kita hidupkan dengan salat qiyam, dengan tilawah, dengan sedekah dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad sebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa yaqadu ahlahu. Jadi hadis ini menjadi landasan kepada kita kenapa kita melaksanakan itikaf. Karena Rasul mencontohkan shadda mi'zarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya. Ini adalah sebuah bahasa kiasan. Itu artinya Rasul di malam 10 hari terakhir memaksimalkan ibadahnya sebagai bahasa kiasan wasaddam izarahu tadi. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk senantiasa juga memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, hadani Allah wa yakum ajma'in. Kita juga tentunya berharap kepada Allah SWT agar menerima amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Salat qiyam kita, puasa kita, sedekah kita, tadarus kita. Maka tema tausiah ini adalah mengajak kepada diri saya sendiri dan seluruh kepada jamaah sekalian untuk istiqomah. Karena sesungguhnya kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Tuhan di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb di bulan Ramadan dan di bulan-bulan sisanya. Maka harapannya saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk kita, kalau di bulan Ramadan kita bisa salat berjamaah di masjid secara kontem 5 waktu, maka harapannya juga istiqomah. Karena sesungguhnya amalan yang terbaik, kata Nabi dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in khalla. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, adalah adwamuha, yang continue, yang sustainability, yang berkelanjutan meskipun sedikit. Kalau biasa di bulan Ramadan kita tilawah mungkin tidak banyaknya, tetapi rutinnya itu yang paling penting. Maka itu bisa kita lanjutkan ketika di bulan-bulan setelahnya. Kemudian nasihat seorang ulama dalam sebuah nasihatnya mengatakan, ya man arafta
fi Ramadan anna laka rabban ta'buduhu wa tuti'uhu wa takhshahu wa tarjuhu kaifa tansahu ba'da Ramadan. Wahai hamba-hamba Allah yang ketika di bulan Ramadan rajin tilawah, rajin salat qiyam dan lain sebagainya, kenapa kau lupakan kemudian ketika Ramadan itu telah lalu? Sesungguhnya Allah adalah Tuhannya, Rabb kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi dia juga adalah Rabb di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya. Sebagai penutup tausiah singkat ini, ada sebuah hadis yang ketika itu Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ketika beliau ditanya kama jaa fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah adwamu wa in qalla. Kemudian hadis yang satu lagi, ketika beliau ditanya, sahabat bertanya, ya Rasul, berikanlah nasihat kepada saya yang saya niscaya tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Apa nasihat beliau? Dua kata saja. Kata beliau, kul amantu billahi summa istaqim. Berkatalah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Memang istiqomah ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi dalam implementasinya adalah penuh perjuangan, penuh keteguhan hati, penuh kemampuan, kesabaran untuk melaksanakannya. Dan sesungguhnya kalau kita merujuk pada hadis Nabi, sesungguhnya istiqomah itu adalah bukan seperti garis lurus, tetapi sesungguhnya istiqomah, kalau kita pahami hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tetapi kalau orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Apatah lagi orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang celaka. Maka kalau kita pahami dari hadis ini, makna istiqomah adalah terus lebih baik, terus lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah SWT ketika lulus nanti di bulan Ramadan, menjelma menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, istiqomah, dan berupaya dengan keras menjauhi apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.